seandainya lahan itu diserahkan pada rakyat, coba bedakan antara hutan negara yang dikelola oleh perhutani dengan hutan rakyat. Pasti bagus hutan rakyat, Mas. Bagus hutan rakyat hutan ya gitu rakyat. ya. Iya. Pasti bagus hutan rakyat. Lihat aja, mesti ini hutan rakyat, ada hutan negaranya. Kene gundul, sini enggak. Kenapa? Karena ini kan rasa pemilikannya tinggi. Yang terjadi di wilayah kita, Mas, di Banyumas Raya ini seperti itu juga. Termasuk. Tidak coba menuduh, tapi coba lihat aja longsor terjadi. Itu mesti di hutan negara. Di hutan negara. Kita lanjut ini di segmen kedua bersama Mas Barit Ardianto. Tadi terakhir kita sempat menanyakan ini Mas Barit di S3-nya, doktornya ini doktor apa sih, Mas? Administrasi publik. Iya, administrasi publik, lebih konsentrasi ke kebijakan publik. Kebijakan publik ya. Oh, ini jane niatnya itu juga S3 itu sebetulnya bukan ngejar gelar. Tapi akan menarik, Mas. Mas Barit tidak berhome base di perguruan tinggi. Selama ini saya kenal ini pegiat atau aktivis LSM tadi yang sempat kita bahas di segmen 1 tentang NGO dan sebagainya. Tapi punya semangat belajar untuk meraih sampai ke jenjang S3 ini kan luar biasa. Ya kalau teman-teman yang ada di perguruan tinggi, dosen apa, layaklah mereka untuk bisa menyesuaikan jenjang kepangkatan dan sebagainya. Nah ini kan apa yang mau dicapai, Mas Barit? Pertanyaannya Mas Yudha mirip dengan pada saat saya diwawancarai LPDP. Beasiswa, iya, gila. Ini Mas Barit juga koordinator LPDP ini. Koordinator Mata Garuda LPDP, jadi itu awardee dan alumni LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Itu beasiswa yang sekarang rame mungkin ya. Putra-putri bangsa ini pengen mendapatkan beasiswa LPDP itu. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Punyanya Kementerian Keuangan gitu. Jadi memanfaatkan itu jangan-jangan ini Mas Barit? Untuk dapat beasiswa gitu kan? Saya dapat beasiswa dulu, baru kemudian teman-teman yang lain di Banyumas itu datangi saya, terus Mas Barit jadi ketua gitu. Gitu. Dan ya pasti untuk masuk ke situ ya dia harus menerima beasiswa LPDP. Iya. Ini jadi, LPDP gimana sih, Mas? Bisa diakses oleh teman-teman yang lain? Semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat itu bisa mengajukan LPDP. Dia banyak, ada yang reguler, ada yang meneruskan bidik misi misalnya untuk afirmatif, ada daerah tertinggal, ada yang PNS, ada yang dosen. Berarti dari fresh graduate di tingkat SMTA bisa langsung? Itu S1? Sekarang S2, S3. Berarti harus S1 dulu? S1 baru bisa dapat LPDP untuk S2, S3. Meskipun sekarang sepertinya yang S1 juga sudah mulai ada, karena nantinya semua beasiswa akan diarahkan masuk ke LPDP. Semua beasiswa. Baik itu yang dari swasta juga? Enggak, dari pemerintah, dari negara. Kayak lembaga penelitian itu kan semua ke BRIN. Sekarang nanti akan diarahkan ke LPDP gitu. Boleh dibocorkan barangkali syarat-syarat agar bisa sedikit informatif ini ke. Kalau LPDP ini kayaknya udah ditutup ya, yang bulan Maret ini. Nanti akan ada lagi kayaknya antara Agustus, September, Oktober. Setahun ada dua. Setahun 2 kali. 2 kali. 2 kali dalam negeri maupun luar negeri. S2 maupun S3 dari berbagai kalangan ya. Ada LPDP untuk reguler untuk masyarakat umum, ada yang untuk orang miskin, ada yang agama juga ada, yang santri gitu, pondok pesantren, kemudian ada yang PNS, ada yang dosen gitu ya. Jadi dari beragam profesi sekarang, karena tadi saya katakan hampir semua akan masuk ke sana. Jadi berarti syaratnya kalau S1 mau ke S2 tadi dapat beasiswa, dia harus pinter ya. Di atas 3 untuk ke S2. Kalau mau ke S3 3,25.
sekarang mah anak-anak kayaknya banyak lah teman-teman mahasiswa sekarang kan nilai relatif mudah, nggak seperti zaman sekarang relatif mudah, jadi kayaknya itu akan agak mudah tercapai. Kemudian yang kedua TOEFL. Nah ini agak sulit nih karena bahasa Inggris kan. Minimal berapa itu? Ya, 600? 500. Oh 500. 500 untuk S2, 530 untuk S3. S3. Ya, jadi itu tantangan lainnya. Kalau lainnya kesehatan, surat kesehatan, surat narkoba. Dan satu lagi sebetulnya yang penting adalah kontribusi untuk masyarakat. Bekerja di LSM akan sangat membantu pada saat mahasiswa aktif di unit kegiatan mahasiswa atau di BEM atau beraktivitas. Ada poin itu ya, ada poin ya. Karena memang LPDP itu niatnya menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan. Gitu. Jadi 2040 itu 2045 itu targetnya adalah ya pemimpin-pemimpin masa depan itu LPDP. Tapi aktif di kegiatan mahasiswa di BEM, tapi dia pinter, tapi kritis dan sempat berhadapan tadi dengan nggak masalah ya. Tetap objektif ya, tetap objektif ya. LPDP sendiri kan ini leadership. Orang mengkritik itu bagian juga dari kerja leadership. Oh gitu. Jadi leadership itu kan ya kalau orang nggak pernah ngeritik, dia berarti nggak bangun leadership, Mas. Leadership kan mimpin orang. Gitu ya. Dan itu justru ya kayak misalnya LPDP Veronica Koman yang bahkan sekarang malah itu yang nyoroti Papua gitu kan. Itu LPDP itu. Si Veronica Koman. Wah. Dan saya sendiri sebetulnya senang ada model kayak Veronica Koman. Senang juga ada teman-teman LPDP itu di staf sus tuh LPDP ada 3 Mas. Belva ya meskipun udah keluar, kemudian yang teman yang Indonesia Timur itu ada 3 orang. Iya. Yang LPDP dan kayaknya cita-cita 2045 pemimpin-pemimpin itu dari LPDP kayaknya bisa iya loh. LPDP itu sampai ke luar negeri ya Mas? Untuk tidak hanya di dalam negeri. Ada kuota nggak? Nggak ada. Jadi basicnya adalah bisa sebanyak-banyaknya? Ya, tergantung grade-nya LPDP lah. Grade-nya LPDP saya nggak tahu. Ada seleksi, ada tes gitu. Administrasi, wawancara, kemudian ada seleksi administrasi, TP. Sekarang ada tes potensi akademik, tes psikologi, kemudian wawancara. Dan itu tidak ada kuota. Jadi bisa 1.500, bisa 2.000, bisa 2.500, tergantung passing grade-nya LPDP. Lah yang kita tidak tahu nih passing grade-nya LPDP. Nah itu. Tapi itu tadi ya, bahwa kontribusi kepada masyarakat, misalnya bangun startup pun itu tetap dalam konteks kontribusi pada masyarakat. Mau jadi PNS pun tetap dihitungnya nanti kamu lulus, kamu jadi apa? Saya waktu itu ditanyain kembali yang tadi Mas Yudya, kenapa saya S3? Saya ditanyain 3 kali itu saya ditanyain, Mas Anda kan bukan mau jadi dosen? Ya itu. Ya. Kenapa mau S3? Iya. Nggak keren-kerenan toh apa? Tambahan nama gitu. Alasan cukup dengan cukup lah dengan S1 atau S2. Saya jawabnya gini. Saya S3 itu bukan untuk saya ngejar gelar. Saya S3 itu karena saya mendampingi petani, mendampingi pekerja seks, mendampingi buruh migran, mendampingi UMKM, mendampingi PKL, mendampingi guru honorer pada waktu itu, mendampingi orang-orang miskin. Pertama agar membuat bangga mereka bahwa yang mendampingi adalah seorang dokter. Ya. Kemudian yang kedua, ya pemerintah nek ngadepi S1 mungkin biasa, ngadepi S2 agak dihormati, nek ngadepi S3 dihormati banget. Niat saya sebetulnya itu masih ada tertempel dokter ya Mas. Lebih punya aura kesaktian. Ini jangan-jangan kayak orang pakai raja gitu kan. Iya. Tasbih dikalungkan gitu. Wah, gitu. Dokter raja ya. Dan nyata ya. Nyata, Mas. Dan terasakan itu ya Mas Farid ya. Jadi ngomong aja, loh. Dokter yang punya legitimasi kuat ya. Legitimasi kuat. Jadi ketika saya ngomong kemudian seolah kemudian ya ini omongan dokter dan harus didengarkan. Dan rata-rata nun sewu pemerintah kan mereka biasanya
mereka udah nggak S1. Kabid, Kadin, Udah S2, rata-rata. Ya, bupati rata-rata Iya, udah S2 kan. iya. Kalau ngadepi mahasiswa mungkin saya mikirnya, oh, gue nang isorku. Oh iya. S1, S1 itu. Iya. Nah, S2. Waduh. Nah, S3. Ini harus saya susul gini pertanyaan ini. Fenomena seperti itu di mana kemartabatan dari diukur bisa dari gelar orang ini bukan dari substansi yang diperjuangkan ya. Orang melihat dari S3 ini. Ini fenomena apa ini sebenarnya, Mas? Iya. Bukan feodal yang masih melekat itu. Dia ada feodalisme di Di dunia intelektual gitu. Saya ngelihatnya marketing. Marketing. Tapi dalam konteks sosial marketing. Jadi ini pemasaran aja. Jadi bagi saya, ketika saya S3, saya bicara tentang buku saya. Itu menteri akan dengar. Iya. Ini karena mungkin S3. Oh. Padahal sebetulnya S1 saya, buku S1 saya, buku S2 saya, ya, berarti skripsi saya, tesis saya, disertasi saya, itu sebetulnya ilmunya petani semua. Asli itu. Tapi sekarang dengan adanya DR tadi Yang ya, saya dokter tulis. itu yang menjadi menarik perhatian ya. Betul. Iya. Kemudian, oh, berarti ini sudah dilakukan penelitian. Padahal dari dulu dilakukan penelitian saya oleh petani. Itu omongan petani. petani sudah menjalankan Sudah Petani menjalankan dan itu adalah ide petani. Iya. Oh iya, memang ini Mas Barit banyak menulis buku soal itu. Ini salah satu konsentrasi aktivitasnya beliau ini kan di isu lingkungan, Isu hutan, reforma agraria, buku-bukunya soal itu. Dan banyak menulis di media-media konvensional ya, di koran-koran nasional, Kompas, Republika itu. Kalau ada tambahan doktor memang wah keren gitu. Walaupun tulisannya jadi ya S1 bisa sama, sama ya. terkait dengan pertanian tadi ada pendampingan ya, Mas Balit pernah melakukan mendampingi petani lah ya. Persoalan paling inti di dunia pertanian apa? Ya kalau saya masih melihatnya dari sisi ketimpangan agraria ya, karena memang fokus saya di situ. Saya melihat bahwa masih banyak petani, bagaimana dia mau berkembang kalau kemudian dia sendiri nggak punya lahan. Kita punya potensi besar, Mas, hutan di Jawa itu. Potensinya besar untuk kita kembangkan untuk kemakmuran rakyat. Masalahnya 86% itu boleh dikatakan itu kan sebetulnya monopoli, dikuasai oleh perhutani. Yang cara pengelolaannya ya tidak melibatkan masyarakat, bukan tidak melibatkan, bahkan kekuasaannya mungkin dikuasai oleh dia. Mungkin dia agak melibatkan, tapi itu kan karena diprotes terus. Seandainya lahan itu diserahkan pada rakyat, coba bedakan antara hutan negara yang dikelola oleh perhutani dengan hutan rakyat, pasti bagus hutan rakyat, Mas. Bagus hutan rakyat ya gitu ya. Iya. Pasti bagus hutan rakyat, lihat aja mesti ini hutan rakyat, ada hutan negaranya, kene gundul, sini enggak. Kenapa? Karena ini kan rasa pemilikannya tinggi. Yang terjadi di wilayah kita, Mas, di Banyumas Raya ini seperti itu juga. Termasuk. Tidak coba menuduh, tapi coba lihat aja longsor terjadi. Itu mesti di hutan negara. Di hutan negara ya, bukan di hutan rakyat. Ya. Karena hutan rakyat ya, tanamannya macam-macam, Mas. Hutan negara kan nandur, kalau sudah ditebang, nandur lagi nunggu. Bukankah sekarang ada apa itu di masyarakat pinggiran hutan? Melibatkan masyarakat sekitar, petani sekitar untuk mengelola lahan yang di pinggiran itu kan? Iya. Itu satu bentuk apa itu? Ya satu bentuk bahwa ada perubahan dalam pengelolaan. Tapi istilah saya itu kita baru dikasih di zaman Jepang. Kita zaman Jepang itu antara merdeka atau tidak sih? Iya. Kan bagi kita pada waktu itu kita zaman Jepang ya belum merdeka. Nah, enggak, ada yang merasa bahwa kita Jepang adalah saudara tua kita dan nanti kita akan merdeka. Padahal belum merdeka. Maka sebetulnya kalau kita diberi kekuasaan lebih untuk kita merdeka, itu di hutan itu dikelola oleh rakyat, maka manfaatnya pasti akan lebih besar pada rakyat. Ya mohon maaf sekali ketika dikelola hutan negara kan manfaatnya juga ada perhitungan menurut Arupa itu 1 hektar bayangkan untuk
hutan negara hanya menghasilkan 250.000 setahun. Yang itu kalau dikelola oleh masyarakat, ditanduri saja di bagian pinggirnya tanduri kelapa. Karena saya juga mengorganisir teman-teman pengrajin gula. Itu 1 hektar mungkin bisa menghasilkan 1 bulan bisa 10 sampai 15 ton. Artinya itu duit 200-an juta. Yang pasti keuntungannya lebih dari Dan 250 berputar ribu, ya. Mas. Nah ini tadi kembali ke pemberdayaan berarti ya Mas di masyarakat pinggiran hutan itu ya. Jadi itulah yang kita coba bangun hak-haknya. Jadi saya jadi dokter itu sebetulnya orang ngoyak gelar. Iya. Gua Ya meten-meten. iya lagi-lagi gitu ya, menakut-nakuti ya. Kalau menurut Mas Barit, bangsa kita kan sesungguhnya bangsa agraris ya, artinya. Dalam sejarah pertanian ini, masyarakat pertanian ini, pernah di era apa petani itu benar-benar mengalami apa namanya kejayaan? Kayaknya memang saya pun ketika menelaah zaman kerajaan tidak terlalu yakin bahwa pada waktu itu Nggak ada datanya. kita sudah sejahtera ya, karena Lagi pula nggak ada data kan? datanya kurang bisa ya. Kita baru bisa menggambarkan bagaimana kerajaan pada waktu itu membangun. Tapi di kita kan juga jarang menelaah. Mohon maaf misalnya bicara tentang Borobudur. Yang bangun Borobudur ini dulu layak enggak sih? Dikasih duit enggak sih? Iya. Atau karena itu adalah kawulo gitu yang harus Iya. bangun. Nah itu telaah tentang itu, bagaimana masa keemasan zaman catatan-catatan sejarah tentang rakyat itu kan di kita masih Iya. belum. Nah, neng Eropa sudah bisa kelihatan. Budayanya kan memang agak beda ya, kita kan cenderung budaya tutur ketimbang budaya tulis. Jadi mungkin saya belum terlalu dengar masa keemasan itu. Dari masa ke masa ya. Dari masa ke masa, dan juga ya yang saya tahu dari masa ke masa tetap kondisi rakyat belum juga meningkat kehidupannya, karena misalnya soal reforma agraria ketika zaman Bung Karno mau naik tahun 65 habis betul-betul habis sudah Sikat habis ya. kata habis. Dengan fakta ada anugerah tanah subur seperti Indonesia ini, Iya. kondisi pertanian seperti ini, menurut Mas Barit gimana? Tanahnya subur, Mas, yang menguasai tanahnya siapa? Iya. Ada orang yang menguasai lahan 400.000 hektar. Ya kan? Personal itu ya. HPH Ada gitu. itu pada saat debat pilpres. Tapi nggak bisa kita singgung. Ada yang punya HGU 1 sampai 2 juta. Ada masyarakat Iya. yang dia petani nggak punya lahan. Artinya harusnya petani seperti sekarang gitu. Harusnya petani itu ya diberi lahan. Biar Untuk dia memakmurkan gitu, memakmurkan bukan. yang tanah kita yang sudah subur ini. Iya. Terus ada misalnya ada fakta biaya apa namanya biaya produksi Biaya ya, produksi, biaya produksi itu bisa selisihnya sedikit sekali dengan hasil panen misalnya, ada fakta itu. Ya, itu fakta yang perlu diselesaikan, tapi masyarakat sudah punya kearifannya sebetulnya. Nggak perlu dia beli pupuk kimia. Kalau kita tidak dirusak zaman Orde Baru harus pupuk kimia. Iya. Bagaimana membuat pupuk nabati? Masyarakat tahu. Misalnya gula itu pengawetnya nggak perlu pakai natrium disulfit, cap gajah misalnya ada cap gajah gitu, merek apa pengawet. Bisa pakai cangkang manggis, bisa pakai tata nangka. Kita udah punya pengawet. Iya. Ini sudah mulai hidup lagi kearifan itu. Ya, itu yang coba kita bangun lagi kan. Hanya memang kemudian cengkeramannya masih sertifikat organik. Oh. Itu ada cengkeraman lain, tapi bahwa kita coba membangun kearifan lokal, bahwa sebetulnya padi-padi itu bisa benihnya dibikin oleh petani sendiri tanpa harus beli. Lo menghadapi kenyataan seperti ini di mana petani tetap termarginalkan terpinggirkan, tidak kunjung menuai kemakmurannya. Bahkan tadi disebutkan dari masa ke masa ini tak pernah ada keemasan petani itu kan. Mereka malah terpuruk selalu dalam posisi terpinggirkan tadi. Terkait dengan kebijakan ilmu kebijakan publik ini ada kebijakan dari pemerintah yang bagaimana untuk mengatasi hal seperti itu, Mas? Tulisan saya di Kompas yang perubahan besar di hutan Jawa yang sebulan yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi pemerintah nih segera
dalam waktu dekat katanya ya dijanjikan, karena saya juga punya teman yang di pemerintah, dari 2,8 juta hektar lahan yang dikuasai, yang dikelola oleh perhutani, 1,2 itu akan mandatnya akan dikembalikan ke KLHK, meskipun KLHK bilang bahwa sebetulnya nggak pernah tuh kita memberi mandat ke perhutani karena nggak ada SK-nya. Di mana mau dikelola, ada PP 72 yang mengatakan bahwa dikelola perhutani, tapi di mananya itu belum ada. Nah itu 1,2 akan dikembalikan ke KLHK, dan KLHK 1,2 juta ya hektar ya. Dan kemudian akan mentransformasikan ke petani atau desa. Sudah mulai direalisasikan Sedang baru draft saja ini. Ya baru draft, dan itu akan perubahan besar, meskipun saya sendiri belum puas. Harusnya 2,8 jutanya serahkan ke masyarakat seluruh ya, lewat desa, lewat seperti undang-undang desa. Tapi oke lah, ada progres 1,2 juta, dan itu akan merubah itu, Mas. Saya yakin ya, karena kalau kemudian dikelola oleh masyarakat, tadi perbedaan antara hutan rakyat dengan hutan negara, secara ekologis bagus hutan rakyat, secara ekonomis bagus hutan negara. Jadi ada kebijakan, ini kebijakan reforma juga kan, agraria? Kebijakan reforma agraria, termasuk dan perhutanan sosial, kalau misalnya yang lebih moderat lagi. Jadi konteks saya kuliah di kebijakan publik itu kan sebetulnya yaitu saya basicnya S1-nya sosiologi. Saya berpikir saya kalau ngambil sosiologi lagi nanti pemerintah nggak dengerin. Maka saya ambil administrasi publik, ambil kebijakan publik. Sehingga ketika ketemu dengan pemerintah, orang ini berarti menguasai soal kebijakan. Paham begitu ya. Mungkin yang perlu saya kejar lagi gini Mas Farid. Oke, kita tidak bisa mengungkap fakta kejayaan sampai era kerajaan lah ya. Tidak bisa kita lacak. Tadi Mas Farid meragukan bahwa petani pernah jaya di masa-masa silam. Tetapi paling tidak itu bisa dilihat dari warisan keilmuan, termasuk dari kearifan di dunia pertanian ya. Yang Mas Farid sendiri tadi mengatakan bahwa gelar doktor itu juga justru didapat dari dari petani itu sendiri. Yang dapat gelar doktor Pak Mas Farid, tetapi itu sesungguhnya itu ilmunya milik petani. Artinya ada fakta bahwa petani memang memiliki punya sejarah panjang sehingga mereka memiliki keilmuan sedemikian rupa. Iya. Jadi petani itu yang saya tulis di skripsi tesis dan disertasi saya, semua gagasan itu dari petani. Misalnya tadi mentransformasikan bahwa lebih baik hutan negara itu dikelola oleh rakyat, bukan dikelola oleh perhutani. Sebetulnya perhutani itu kan mengadopsi pemikiran pengelolaan hutan seperti di Jerman. Pengelolaan hutan itu ilmiah, seperti perkebunan. Padahal sih bener hutan itu jadi apa? Hutan itu kan ragam tanaman. Aneka ragam hayati. Dan kalau kita lihat kebun di kita, yang sebetulnya itu kan ada tanaman hariannya, tanaman bulanan, tahunan. Itulah sebetulnya yang disebut dengan agroforestry. Bagaimana mengelola hutan dengan cara ada agronya, ada kesinambungan ya, terus keberlanjutannya. Hari ini malah terjadi di forestry. Yang terjadi adalah jati kabeh, ya kan, akhirnya tanaman lain gak bisa hidup, pinus kabeh, damar kabeh. Padahal sing bener hutan kan sing rakyat itu. Itu tadi ya, yang aneka ragam hayati sehingga habitat pun bisa terjaga gitu kan. Jadi seandainya tidak ada tadi ya mau dijermankan dari sistem perhutani ini, petani dibiarkan lah, tidak usah dibiarkan tumbuh tanpa ada tekanan dari mana-mana. Dengan ilmu yang ada pada petani sampai melahirkan satu Pranoto Mongso, itu kan ilmu-ilmu yang lahir dari petani. Artinya ini bukti bahwa kita punya sejarah pertanian yang luar biasa dari warisan-warisan keilmuan yang dimiliki oleh petani. Sepanjang tanah-tanah tadi masih dikuasai oleh para petani. Itu penelitian siapa sih Mas? Yang Jim Scott apa siapa yang mengatakan bahwa ada involusi apa itu? Iya, Jim Scott. Jim Scott ya mengatakan. Dan kemudian
kemudian berakibat pada bahwa petani kemudian melakukan perlawanan sehari-hari. Itu. Ya, jadi memang seandainya masyarakat diberi kebebasan untuk mengelola tanahnya dan dia mendapatkan hak atas tanahnya, saya yakin itu bisa. Nah, memang kemudian ada pertanyaan, tapi kan nggak semua petani bisa menjalankan kearifan lokal. Ingat nggak kita bahwa orang-orang yang pernah menjabat di Orde Baru telah mematikan kepintaran-kepintarannya petani. Iya. Jadi kita Di kemudian bulu panjang. memodernkan, Iya. seolah pakai kimia semua. Padahal penggunaan kimia itu sebetulnya kan karena kita Perang Dunia Kedua sudah usai, ya. Kemudian alat-alat kimia ini mau diapakan bingung, diolahlah jadi untuk pertanian. Karena siapa yang mau beli sulit, maka hubungilah para pejabat. Maka pejabat kemudian bilang kamu harus pakai ini. Kalau kamu tidak pakai ini, maka kamu tidak mengikuti anjuran pemerintah. Atau jangan-jangan ini juga proses lama karena kita dari zaman kolonial dulu, tanah-tanah memang dirampas oleh oleh penjajah ya, dirampas. Kemudian sempat melahirkan politik etis, tanam paksa, terus terbagi sehingga petani ya sudah kayak berhadapan dengan kekuasaan penjajah saat itu jadi tidak berdaya lagi. Betul. Kalau diruntut memang 1870 ada domain perclearing. Jadi tanah-tanah yang tidak ada masyarakatnya diklaim sebagai tanahnya milik Belanda. Nah, ketika sudah merdeka tidak dikembalikan lagi. Mestinya tidak segera dikembalikan. Tidak segera. Ada undang-undang pokok agraria. Zaman Soekarno dihidupkan, akan dilakukan itu, kekuasaan diberikan pada rakyat, keburu 65 dihabisin gitu. Dan ya. semenjak itu habis sudah. Wacana itu habis. Hilang malah ya, hilang ya. Sehingga sekarang ya cerita-cerita sedih ya. Iya. Negara agraris, beras saja impor, kayak gitu. Negara agraris, konon penghasil sawit yang besar, minyak aja kemarin kita. Ya, aduh, ini gimana menghadapi ironi seperti ini? Iya. Dari kacamata kebijakan ini gimana, Mas? Indonesia memang penuh dengan ironi ya, yang seharusnya saya sendiri kalau melihat sawit itu deforestasi, saya masih memandangnya gitu ya. Tapi sawit yang sudah terlanjur ada istilah kalau di UGM itu dia nyebutnya jangka benah. Oke lah kita benahi pelan-pelan. Iya. Jadi tapi jangan seperti mohon maaf yang di IPB misalnya mengatakan bahwa sawit dijadikan tanaman hutan. Lagi jadi ngawur juga. Gitu ya. Secara teknis secara substansi tumbuhan beda. Nah, tapi oke kita bicara tentang sawit. Iranya kenapa sawit itu hilang di pasaran dengan berubah minyak goreng kok hilang? Itu permainan Mas. Semua permainan ya. Permainan dari ya penguasa-penguasa. Penguasa dagang gitu. Penguasa dagang. Mereka apa sih ya? Ya kebukti kan ketika harga murah barang langka. Harga pemerintah nekan nih 14.000 barang langka. Sehari belum ada sehari kebijakan dibuat bebas lagi barang ada berarti ada. Udah luar biasa nih. Kita banyak sekali informasi, ilmu bahkan ini pemahaman yang cukup mencerahkan ini Mas. Sekaligus Ngobrol menyedihkan terkait dengan fakta pertanian tadi. Informasi yang menyedihkan ada juga ya. Jadi kalau dari dokter yang mengatakan bahwa ada ironi, ada penderitaan panjang petani, ini kan legitimit untuk dianggap sebagai sebuah kebenaran nih. Tapi kita aman ngomong sama dokter itu. Dokter loh. Karena kan secara akademik, ini berarti forum yang akademik. Jadi ngerasani tugas dokter memang mengkritisi seperti itu. Sebagai Brahmana yang memberi ide, memberi masukan kepada ksatria. Iya, betul. Baiklah Mas, di akhir ini mungkin dari Mas Barit atau kita malah berharap ada satu kalimat lah yang bisa disampaikan ke publik, khususnya di daerah kita lah, inilah Banyumas, sekitarnya, gitu, Purbalingga. Jadi saya
mengajak kita semua, termasuk pemimpin, untuk berimajinasi membangun daerah ini. Iya. Itu sesuai dengan konstitusi kita. Kita ingin memakmurkan rakyat, kita ingin mencerdaskan rakyat, kita ingin berketuhanan, Iya. kita ingin berkeadilan sosial bagi semua, kita ingin kedamaian, kita ingin memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Mari bersama kita berlomba-lomba untuk berimajinasi, mau bikin misalnya pelayanan publik yang baik buat masyarakat di mana ada teknologi, kita pakai Gojek, kenapa enggak tinggal dari sini kita mau bikin KTP langsung bisa, nanti diantar sama Gojek udah nyampe, nggak perlu datang ke sana. Jadi imajinasi tentang kita berbangsa dan bernegara ini penting dimiliki baik oleh pemimpin maupun masyarakat. Masyarakat Dan gitu ya. Saya mengajak kita semua untuk membangun imajinasi itu, dan mari kita capai imajinasi itu. Oke. Apa yang saya lakukan ini kan sebetulnya berimajinasi untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Luar biasa nih. Terima kasih sekali Mas Farid sekali lagi untuk kehadirannya. Sayang sekali ini kita belum bisa memberikan penghargaan apapun. Ilmunya gratis, yang penting dapat pahala. Amin. Matur nuwun Mas Farid atas kehadirannya. Demikian kita nanti bisa ketemu lagi di endong-endongan yang mendatang.